محمد الحداد وإلى روح صاحب البلدة الشيخ محمد أحسن بن عبد الله البدري وسيد محمد سيد بن عبد الغني أن الله يدخل يدنا في نيته وعملنا في عمله ولا هذه النية وكل نية صالح من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Thumma inna min akbaril kaba'ir mubiqat wa a'zamul jara'imi al-muhlikat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita kembali diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama iktikaf ada di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat, afiat, sehat zahir, sehat batin. Insyaallah mudah-mudahan sebab duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kehidupan kita, membuka daripada pintu rahmat, daripada yang seluas-luasnya untuk kita dan juga untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah dibahas yaitu tentang panjang sekali fadilah, keutamaan dan juga masalah-masalah jihad, yaitu pada intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada hawahu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan seorang pejuang itu adalah dia yang selalu berjuang dengan hawa nafsunya. Yang dikatakan hijrah adalah orang yang selalu hijrah daripada perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, dari maksiat kepada ketaatan. Itu dua daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang ini adalah dia daripada pejuang. Mungkin di daerah kita alhamdulillah aman, tidak ada apa-apa, insyaallah negeri kita aman. Kemudian apakah kita kemudian tidak berjuang? Pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah salah. Kenapa? Sebab kita harus tetap berjuang. Siapa musuh kita? Musuh kita yang paling utama adalah hawa nafsu, yang dimana dia adanya, yang ada di dalam diri kita sendiri masing-masing. Nah, itu adalah musuh setiap hari daripada musuh kita. Sampai kapan? Sampai kita mati atau selesai
maka di sanalah nanti daripada selesai peperangan kita, perjuangan kita dengan hawa nafsu kita. Tinggal nanti diseleksi siapa yang kalah, siapa yang menang. Kalau menang, insya Allah dia akan daripada masuk surga. Kalau dia kalah, maka dia akan memasuki daripada neraka Allah. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita selamat daripada keadaan demi rabbal alamin. Itu berjuang, kemudian berperang dengan orang kafir ketika mereka menyerang umat Islam seperti yang kemarin. Abdullah Haddad dalam penutupan masalah jihad itu beliau mengatakan, kemudian sesungguhnya dari perbuatan dosa yang sangat besar untuk daripada yaitu kesalahannya atau dosanya, wa'adhamu, dan juga yang paling agung, yang paling daripada ganal, jara'imi, itu kelakuan tercela, al-muhlikat, yang membinasakan. Apa? Qitalul muslimin ba'duhum ba'dan 'ala riyasati wal mulki wa hududid dunya wa hamiyati wa 'asabiyyati allati hiya min amril jahiliyah, yaitu adalah membunuh daripada seorang muslim, membunuh daripada seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebahagian di antara mereka satu sama lain. Kenapa? Sebab membunuhnya karena merebutkan kekuasaan. Kenapa membunuhnya? Karena merebutkan daripada jabatan. Kenapa membunuhnya? Hududid dunia, sebab merebut daripada harta benda atau dunia. Wal hamiyati, dan juga wal asabiyati, kefanatikan terhadap sesuatu. Sampai daripada membunuh orang muslim, orang mukmin. Kemudian dendam terhadap sesuatu, yang dimana semua itu adalah gawian perkara daripada kaum jahiliyah. Artinya Nabi SAW memerangi dan menghindari perbuatan ini kepada orang muslim. Siapa yang berani melakukan membunuh daripada orang sesama muslim, maka dia benar-benar bukan umat kepada Nabi, akan tetapi dia kembali ada zaman masa jahiliyah, masa kebodohan daripada umat manusia. Waqad qala Allah Ta'ala, dan benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azīman. Dan barang siapa yang membunuh daripada orang mukmin muta'ammidan, secara sadar, secara sengaja, fajazā'uhu jahannam khalidina fiha, maka balasan yang pantas untuk orang ini adalah neraka jahanam yang dia selama-lamanya akan tinggal di sana. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada dia. Wa la'anahu wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat, mengutuk orang tersebut. Wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman, dan Allah akan menyediakan daripada azab yang sangat besar dan sangat pedih. Untuk siapa? Ini khusus untuk orang membunuh orang mukmin, baik itu orang kafir ataupun daripada orang mukmin sendiri. Jadi ancamannya ini kadang gampangan hadirin. Pertama, fajazā'uhu jahannam, dia akan dibalas neraka jahanam. Wa ghadiballahu 'alaihi
walihi, dan Allah marah kepada dia, murka, wa la'anahu, dan Allah akan melaknat dia, wa a'adda lahu, dan disiapkan daripada siksaan api neraka, yaitu yang sangat pedih. Ini ada 4 ancaman di satu ayat ini, menggambarkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang beriman kepadanya dan juga kepada Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya sekali. Sebab saling membunuh itu yang ada masalah kekuasaan, masalah jabatan, masalah dunia, harta benda. Iman itu dia seperti begal, membegal gitu, dibegal di tengah jalan atau semacamnya, kotorik, wahamiyatihi, dan juga kefanatikan. Ini bahaya, kefanatikan. Dan ini terjadi zaman kita. Dengan dia meyakini akidahnya dia seorang yang benar. Kemudian ini akidahnya, maksudnya orang Islam. Akidahnya ini merasa seorang yang benar. Kemudian dia mengkafirkan orang Muslim. Setelah itu mengatakan bahwasanya selain kelompok daripada dia, harta, jiwa, dan semuanya itu halal, darahnya halal. Maka dia tolak membawa bom ada di dalam dirinya, kemudian diledakkan ada di tengah-tengah masjid. Ini apa sebabnya? Karena fanatik, salah dia berakidah. Yang terjadi sering terjadi. Ini bukan jihad, ini membunuh orang mukmin, orang yang beriman. Tidak boleh kita sedikit-sedikit daripada yaitu mengkafirkan daripada orang mukmin atau mencela. Jangankan mengkafirkan, hadirin, berburuk sangka saja kita tidak boleh, apalagi membunuh. Ini satu hal yang sangat jauh daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang membuat saling pembunuhan? Yaitu adalah dendam. Ini yang paling rancak yang dilakukan oleh daripada kaum jahiliyah. Perebutan kuasa, perebutan jabatan, perebutan harta, kefanatikan, dan juga dendam. Ini 5 penyakit yang sangat bahaya yang harus daripada dihindari setiap daripada orang mukmin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima faqatilu wa maqtul finnar. Jika bertemu daripada dua muslim, sama-sama muslim, sama-sama beriman, tapi ketemunya bisayfihima, dengan kedua pedangnya. Artinya satu di antara yang lainnya mau membunuh, bahasa kita itu berkelahi. Muslim sama muslim mau berkelahi, faqatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, ada di dalam api neraka. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum tanya, mereka mengatakan, hadza qatil fama balu maqtul, ya Rasulullah. Kalau yang membunuh itu di neraka, ya memang pantas sebab dia membunuh. Nah, yang terbunuh ini bagaimana kok bisa masuk neraka juga? Kata sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sebabnya dia, yaitu si orang yang terbunuh itu, harisan, akan sangat semangat, sangat ingin atas membunuh daripada saudaranya orang yang membunuh.
Artinya ya karena dia kalah jadi terbunuh. Kalau dia menang dia akan membunuh, seperti itu kata Nabi. Makanya dua-duanya ada di dalam api neraka. Nah, ini kalau berkelahi bukan secara yang hakullah, bukan. Nah, mungkin berkelahi masalah harta, mungkin berkelahi masalah tersinggung, macam-macam, sampai mengorbankan nyawa. Ya ini yang dimaksud. Nah, kalau sama-sama melawan, adapun kalau satu pihak yang hendak membunuh, kemudian yang dibunuh ini kadang bawa pedang, artinya kadang melawan, ya dia syahid, seperti itu. Artinya ini yang sama memang benar-benar niat dari rumah, yang satu dari rumah si B memang bawa parangnya bisa. Masalah cuma cekcok adu mulut sampai ke seperti itu, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dan dia sadar, وقال عليه الصلاة والسلام في الخطبة يوم النحر في حجة الوداع. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ketika waktu khutbah haji wada, haji perpisahan ada di Yaumin Nahar, di hari Nahar, di hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Ini khutbah Nabi itu sangat panjang, hadirin, dan itu pesan-pesan moral yang sangat adil. Di saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terakhir haji, makanya dikarani haji wada. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir ngasih pelajaran kepada seluruh daripada umat Islam ada di ibadah haji. Jadi kalau Dzulhijjah sekarang misal kalau tahun terakhir itu terjadinya, maka Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam intikal ila rahmatullah, berpindah kepada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, artinya wafat. Jadi itu haji terakhir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, Inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kaharamin yawmikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir mengatakan, ini sebelum hadisnya ini, mengatakan ini hari apa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab oleh para sahabat, ini adalah hari Nahar, ini hari haram, kita ada di tanah haram, kita ada di bulan haram. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan atas kalian, yaitu atas kalian adalah darah. Artinya saling bertumpah darah, berkelahi. Haram, Allah mengharamkan perkelahian, Allah mengharamkan darah di antara kalian. Wa amwalakum, dan juga harta kalian satu sama lain, mengambil tanpa hak, menyuntan, haram hukumnya, tidak boleh. Wa aradakum, dan juga daripada kehormatan kalian, satu di antara yang lainnya tidak boleh mengganggu daripada kehormatannya, tidak boleh, kata Nabi. Haram hukumnya. Kahormati yaumikum hadza, seperti keharaman hari ini, artinya ketika itu 10 Dzulhijjah, hari Id. Wa fi syahrikum hadza, dan juga di bulan kalian ini, bulan haram, itu termasuk Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan di tanah yang kalian pijak, yaitu ada tanah haram, ketika itu waktu ada di Mekah, itu kota suci, tanah haram. Waihakum, celakalah kalian jika kalian melakukan itu. Unduru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'di. Perhatikanlah wahai umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi
Ingat-ingatlah wahai umatku, jangan kalian kembali setelah aku tidak ada kepada kekafiran. Yadribu ba'duhum riqaba ba'din, yang dimana kalian sebelum aku diutus saling memukul, saling memotong antara leher satu dengan yang lainnya. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin, ini adalah pesan moral yang sangat-sangat besar sekali. Bahkan ini adalah sangat adil sekali. Ini berlaku untuk umat sesama muslim, umat-umat Nabi Muhammad SAW, dan juga daripada orang-orang di luar Islam. Itu seperti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang yang bukan Islam, tapi dia membayar pajak ada di negara Islam. Sebenarnya dia tidak memusuhi Islam, dia bertetangga baik dengan Islam. Ya, seperti yang ada di Indonesia, insya Allah berbayaran seperti itu. Kalau mungkin di daerah kita ini, kampung kita ada. Tapi kalau di Banjar Baru atau ada itu sering aja banyak ada jadi orang-orang misalnya orang Cina atau orang Kristen dan lain-lainnya. Nah, mereka itu kadang-kadang satu sama lain dengan tetangga ini baik saja. Nah, ini berlaku juga ada di sini. Maka kita haram untuk melukai dia, kemudian haram untuk memerangi, mengambil hak daripada hartanya dia, dan juga kehormatan dia harus kita menjaga. Ya, jangan sampai kata Nabi SAW, setelah aku tidak ada wahai para sahabatku, engkau kembali kepada kekufuran waliyadu billah. Nah, ini ketika mendengar para sahabat di saat itu mendapatkan khutbah ini, itu berapa orang diriwayatkan, berapa puluh ribu orang ya, lupa itu semuanya nangis. Semuanya yang hadir ada di haji di tahun terakhirnya Nabi SAW itu semuanya nangis. Kenapa? Sebabnya mereka ini merasa bahwasanya Nabi SAW yaitu sudah dekat daripada dengan ajalnya atau daripada kematian. Mereka sedih dengan daripada khutbah tersebut, panjang sekali. Nah, nanti di hataman kitabnya ada panjang sekali. Intinya kita tidak boleh daripada mengganggu daripada orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'minin fusuq wa qitaluhu kufrun. Ini sangat jelas hadis. Hadisnya sangat jelas. Orang yang mencela pakai lisan, mencela pakai lisan. Mencela pakai lisan atau mencaci dan seterusnya. Seorang mukmin yang dicela dia orang mukmin fusuk, maka hukumnya orang ini fasik. Hukumnya orang ini fasik. Orang fasik itu adalah orang yang selalu melakukan maksiat secara terus-menerus. Maka orang ini adalah orang fasik. Orang mukmin yang fasik itu yang rusak, dan atau orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali. Ini hukumnya orang fasik kalau dia tidak taubat, maksudnya. Kalau dia taubat ya selesai. Artinya mencela orang mukmin itu hukumnya fasik. Wa qitaluhu, dan membunuh orang mukmin kufrun, kafir. Jelas hadis. Siapa orang yang membunuh tanpa hak apapun, maka hukumnya kafir, keluar daripada Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazal rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Tidak akan hilang, tidak akan sirna, yaitu seorang laki-laki di dalam keluasan, atau seseorang, bukan laki-laki semuanya, seseorang di dalam keluasannya daripada agama, selama dia tidak yusib menimpa daman
darah haraman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama dia tidak ada urusan dengan darah, artinya tidak pernah atau tidak membunuh daripada orang, maka agama ini masih menjadi nikmat, menjadi enak, menjadi luas untuk dia. Tapi kalau sudah ada unsur membunuh, maka akan menjadi sempit daripada agamanya. Artinya semakin ketat dia di dalam daripada yaitu berurusan agama, susah sekali hukumnya. Bahkan sampai nanti di hari kiamat akan bertemu lagi dengan orang yang dibunuh. Alhamdulillah min dzalik. Nah, semua itu ada bertanggung jawabnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'minin bi ghairi haqq. La zawalud dunya, kehancuran daripada dunia, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala min qatlil mu'min, daripada satu nyawa yang melayang seorang daripada mukmin bi ghairi haqq, dengan tanpa hak, tanpa hak yang benar. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi taraku fi qatli mu'min la'adkhalahumullah an-nar. Dan seandainya semua daripada penduduk langit dan penduduk bumi mereka sepakat untuk membunuh satu saja orang mukmin, bukan satu dunia orang mukmin, bukan satu jiwa orang mukmin, la'ad khalaqallahu nar, maka penduduk langit yang sangat banyak dan penduduk bumi yang sangat banyak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada di neraka sebab karena satu jiwa orang mukmin yang melayang tanpa hak. Tapi hati-hati jangan daripada ini adalah merupakan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada orang mukmin. Ya, jangan main-main perasaannya saja, mencaci saja kita sesama mukmin ini hukumnya haram dan kita dijatuhi hukuman fasik. Nah, bukan mukmin yang sejati, bukan. Apalagi daripada membunuh, hati-hati. Nah, sebab Nabi SAW sangat-sangat cinta kepada umatnya. Jangan pernah daripada kita menyakiti. Jangan pernah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala qatli muslimin bi syarti kalimat laqiyallahu maktuban baina ainihi aisun min rahmatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang menolong atas tragedi pembunuhan daripada orang muslim, walaupun bisyarati kalimat, dengan daripada setengah kata, artinya kata yang tidak sempurna, bisa juga bil isyarat atau dengan isyarat saja, membantunya dengan isyarat. Lagi Allah maktuban baina ainihi aisyun min rahmatillah, maka dia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ada di pertimbangan, di pertanggungjawaban dia, maktuban, tertulis di baina ainihi, di antara kedua daripada matanya itu adalah aisyun min rahmatillah, orang ini sudah terputus daripada rahmat Allah, sudah ada capnya, sudah ada tempelannya. Orang ini kadang mungkin dapat rahmat Allah das. Nah, jadi semua para malaikat, semua para makhluk melihat daripada kejadian tersebut. Nah, bukan yang membunuh, yang membantu, meskipun setengah kalimat saja. Ada misal orang dolim mau membunuh orang mukmin tanpa hak yang benar, lari mencari, kemudian dia mungkin sembunyi. Ada orang ini, dia tahu bahwasanya ini mau dibunuh secara zalim. Kebetulan dia tidak suka sama orang yang sembunyi juga. Waduh, kesempatan ini ada orang yang mau bunuh dia, bisa.
Kemudian tanya, adakah kelihatan si fulan ini? Misalnya, meskipun dengan kata yang setengah kata Nabi, kata tidak lengkap kan? Ini di sini tadi sembunyi gini, tidak dijelaskan seperti itu, cuma kasih isyarat saja. Seperti itu misalnya. Orangnya di sini misalnya. Maka dia tertulis di antara kedua matanya, Aisyun bin rahmatillah. Dia jauh dan putus dari rahmat Allah. Ini semua hadirin hadirat rahimakumullah, perkara yang serius, dan ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang mukmin, dan juga Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai daripada yaitu umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang daripada Rasul di antara kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat penderitaan di atas kalian. Mulai di dunia dipikirkan syariat bagaimana paling ringan. Kemudian nanti di alam barzah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bagaimana caranya selamat. Bahkan nanti di akhirat, di hisab, di mizan, Rasulullah SAW semua para anbiya duduk ada di singgasananya. Yang sibuk Rasulullah SAW, yang sibuk mutar-mutar mencari daripada umatnya daripada yang salah. Kemudian Rasulullah SAW sibuk mensafaati satu-satu daripada umatnya. Sangat berat penderitaan di atas kalian. Harisun 'alaikum ma'anittum. Harisun 'alaikum. Kemudian Nabi SAW sangat ingin keimanan daripada umatnya, sangat berharap. Bukan orang mukmin, tapi orang kafir, orang luar Islam. Ketika berperang, Nabi SAW itu tidak selalu membuat kesempatan untuk daripada membunuh, bukan, bahkan selalu menghindar daripada untuk membunuh. Di satu saat sisi Rasulullah SAW ketika daripada perang Uhud, ketika itu mengalami umat Islam daripada hampir kekalahan. Di saat itu Rasulullah SAW terpojok ada di atas bukit. Para sahabat Rasulullah SAW banyak sudah yang gugur menjadi syahid. Di saat itu Rasulullah SAW terkena anak panah, dibawa daripada pelipisnya sampai gigi geraham beliau Rasulullah SAW itu sampai pecah. Berlumuran darah Rasulullah SAW, para sahabat semuanya sangat kesakitan, sakit. Ini sudah pojok, sangat pojok. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ini waktunya untuk mendoakan mereka daripada orang-orang kafir? Ya Rasulullah, bukankah saat ini untuk mereka daripada engkau doakan kalah supaya dihancurkan? Di saat itu, di saat yang genting, di saat yang tidak ada pilihan, hadirin. Rasulullah SAW mengangkat tangan. Kemudian para sahabat semua gembira untuk daripada doa Rasulullah SAW yang akan membinasakan kepada dia. Pikir daripada sahabat di saat itu. Kemudian semuanya mengangkat tangan dengan keadaan senang para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma fir li ummat, Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka yang menyerang saya, ampuni mereka yang telah menombak daripada memanah anak panah kepada saya, yang telah membunuh daripada sahabat saya, sebab mereka ya Allah tidak mengetahui, sebab mereka ya Allah kada punya ilmu, kada tahu siapa aku Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan kemudian ya Allah, Allahumma ahlik binal kafirin, hancurkan daripada orang-orang kafir, semuanya itu akan hancur seketika hadirin. Tapi Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya bukan hanya kepada umatnya, bahkan orang yang memerangi kepada beliau tetap beliau doakan dengan kebaikan. Amana bil mu'minina raufur rahim. Apalagi dengan orang mukmin, Nabi SAW memiliki sifat daripada rauf, maha penyayang, maha berbelas kasih, ar-rahim, sangat daripada
menyayangi. Ar-Raufur Rahim, sangat berbelas kasih dan sangat daripada yaitu mengasihi atau sayang kepada umatnya. Nah, salah tadi ya, bukan maha. Nah, maksudnya fakir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rauf Ar-Rahim itu adalah asma Tuhan. Ini 99 asma husna, ada Ar-Rauf Ar-Rahim, itu adalah nama Tuhan. Nama Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan kekasihnya, diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sifat Ar-Rauf Ar-Rahim untuk siapa? Al-Mu'min, untuk daripada umatnya mukmin yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin, sampai Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, memberikan daripada namanya, sifatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah saking besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada orang daripada yang beriman, yaitu umatnya, atas juga daripada keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang maha mampu daripada atas semua itu. Kesimpulannya terakhir, jangan pernah kita sekali-kali untuk mencoba daripada menyakiti umat Rasulullah SAW. Siapapun dia, kalau dia daripada mengucapkan dua kalimat syahadat, selesai di sana sampai. Mau dia mau apa, mau salah seperti apa, tetap kita daripada bujurakan salahnya. Tapi kalau untuk membenci, lebih-lebih untuk menyakiti karena kita benci, intabil hati-hati. Urusan saja bukan sama dia, tapi nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat cinta kepada umatnya. Maka dalam kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akses tiketnya itu sudah ada untuk sampai kepada Rasulullah. Tinggal daripada yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Peduli, bantu kepada seluruh daripada umat muslim. Lihat, mereka bukan melihat daripada personilnya. Oh, fulan ini baik sama saya, oh fulan ini jahat sama saya bantu fulan, saya kadang mau bantu ini, saya menolong fulan, saya kadang mau menolong ini. Jangan lihat personilnya, maka kita akan melihat. Bagaimana caranya? Lihatlah dia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita berbuat baik, dia pun membalas kejelekan, tetap kita akan berbuat baik. Kenapa? Sebabnya inilah yang pahala untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sudah lewat, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua daripada kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa untuk daripada beramal saleh, selalu bisa untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang buruk, dan kita insyaallah menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu